Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita sampai detik ini masih bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat. Masya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah gak kerasa nggih, tinggal menghitung hari lagi, bulan yang kita rindu-rindukan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana segala amal perbuatan baik kita dilipat gandakan akan segera tiba, yaitu bulan Ramadan. Ibu-ibu, apakah sudah siap? Stok beras sudah aman, stok sirup sudah ada, tapi yang paling penting stok iman sudah disiapkan belum? Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini dengan hati yang keras, apalagi sampai menyandang gelar yang sangat mengerikan dari Allah, yaitu pendusta agama. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam surat Al-Ma'un Allah memberikan peringatan keras pada ayat yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yang artinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ternyata mereka bukan yang tidak percaya kepada Allah, tapi orang yang ibadah ritualnya kencang, tapi ibadah sosialnya yunsewu pincang. Ramadan adalah bulan kepedulian. Jangan sampai kita menjadi orang yang kenyang sendiri. Pada ayat kedua disebutkan, yaitu orang-orang yang hardik anak yatim. Allah menyebut para penghardik anak yatim sebagai pendusta agama karena mereka telah menghindarkan hak para anak yatim dengan enggan memberikan makan, enggan menyantuni, bahkan berkata kasar sampai menzalimi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Islam menempatkan anak yatim pada kedudukan yang mulia, sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah menyebutnya sebanyak 23 kali dalam berbagai konteks.
Selain itu, di dalam hadis juga disebutkan tentang kedudukan dan keutamaan menyantuni anak yatim. Bagaimana hadis Nabi, yaitu ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada wa asarra bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Aku, yang dimaksud di sini adalah Nabi ya. Aku dan orang-orang menanggung anak yatim kedudukannya sama di surga seperti ini. Seperti ini tuh menunjukkan dua jari gini. Seperti ini. Kemudian Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut bahwasanya dapat kita simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad dengan anak yatim itu nggak jauh-jauh. Bahkan Nabi aja mengisyaratkan anak yatim dengan beliau sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Dari hadis tersebut. Anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya, baik keduanya maupun salah satunya. Mereka kehilangan sosok pencari nafkah, sedangkan mereka sendiri masih terlalu belia untuk mengerti dan menjalani sebuah pekerjaan. Kehilangan sosok pelindung dan pengasih yang seharusnya membina mental dan spiritual di umur mereka yang masih muda itu. Oleh karena itu, kesulitan dan kesedihan yang menimpa mereka itulah Islam memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyantuni anak yatim, membela dan melindungi hak-hak anak yatim. Dengan menyantuni anak yatim, maka secara tidak langsung kita akan menjadi figur orang tua yang mengganti figur orang tua pengganti mereka. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang pembersihan harta. Jangan pelit berbagi karena di dalam harta kita ada hak mereka yang membutuhkan. Poin selanjutnya yaitu lalai dalam sholat dan riya. Fawailul lil musallin, yang artinya celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai. Lalai di sini bukan berarti cuma soal waktu, tapi juga soal rasa. Kita sering sholat, tapi masih sibuk memikirkan dalam sholat itu memikirkan jemuran yang masih belum diangkat, kompor yang belum dimatikan, bahkan juga kadang ada aja Bu, kalau sholat itu yang lupa gitu jadi ingat gitu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi di zaman sekarang ini, hati-hati dengan penyakit riya. Sedekah di foto, tarawih di update status, baca Al-Quran di live streaming. Jangan sampai pahala puasa kita menguap begitu saja karena ingin dipuji manusia. Ingat Bu, pujian manusia itu hanya di telinga, tapi ridha Allah itu sampai ke surga, insya Allah. Hadirin wal jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Ramadan bukan sekedar menahan lapar, tapi menajamkan hati nurani. Mari kita bersihkan hati dari sifat sombong, kita bersihkan lisan dari ghibah, dan kita hiasi rumah kita dengan kedermawanan. Jangan biarkan ibadah kita di bulan suci nanti menjadi sia-sia karena kita menutup mata dari penderitaan sesama. Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, berbahagialah orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan kepada sesama manusia, sedang di dalam hatinya tertanam kuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Bunga melati harum mewangi, dipetik satu di tengah taman. Ramadan datang, mencuci diri,
Mari perkuat ukhuwah dan iman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Benarnya dari Allah, hilafnya dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.